Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Michael. Di video kali ini kita akan membahas glitch ya, atau GLCH, dia punya token. Dan kita akan lihat secara potensinya, secara fundamental, update glitch, dan teknikalnya juga ya. Memang kita sempat sebenarnya membahas glitch sudah lama juga, mungkin di bulan Juni atau enggak di bulan Juli. Nanti saya coba cari dan linknya di deskripsi ya, untuk teman-teman yang sedikit miss dan tertarik juga. Nah, secara overall, kita bisa perhatikan glitch itu bagaimana. Glitch itu adalah program atau crypto layer 1. Jadi ini cukup menarik sekali dan dia masih tahap development, mainnetnya sendiri belum rilis. Kalau kita lihat dari secara ranking, dia ranking 440. Jadi bisa dibilang ini relatif kecil lah. Market cap-nya kecil, tapi kalau misalnya kecil ya high risk, high reward juga ya. Kalau secara supply bagaimana? Secara supply dia sebenarnya cukup sedikit ya. Hanya sekitar 88 juta. Jadi kalau kita lihat bandingkan secara harganya sendiri, walaupun supply-nya sedikit, harganya pun masih di sekitar 1,3 dolar, berarti masih cukup murah juga. Tapi nanti kita bahas dulu nih secara fundamentalnya bagaimana ya untuk glitch. Nah, untuk teman-teman yang tertarik untuk glitch, ini mungkin kalau kalian cari di mana sih glitch ini available di exchange mana ya untuk membeli glitch. Ini ada beberapa exchange seperti di KuCoin, Uniswap, Indodax, and PancakeSwap gitu ya. Ini ada beberapa exchange-nya. Jadi dia belum di-list di exchange besar. Ini menjadi lagi-lagi kalau misalnya di exchange itu bisa menjadi sentimen positif lagi kalau di-listed di exchange besar ya. Oke. Kita coba bahas mengenai fundamentalnya glitch. Untuk yang miss, glitch itu adalah bisa dibilang decentralized finance operating system, karena kan tadi kita sudah mention dia ada layer 1 blockchain, artinya dia adalah ekosistemnya lah. Kita nggak terlalu mendetail untuk membahas ini. Kalau kita perhatikan lagi, apa sih fiturnya glitch? Dia scalable, cepat, dia low cost, murah, interoperable. Dia bisa swap aset between ekosistem juga gitu ya. Lalu dia juga demokratik karena dia menggunakan delegated proof of stake. Untuk penjelasannya kita sudah ada menjelaskan di video yang sebelumnya, nanti saya linknya di deskripsi ya. Lalu kalau kita perhatikan, yang kita langsung mau highlight itu adalah perkembangan yang glitch nih. Yang pertama kita lihat dia sudah membuat glitch wallet gitu ya, karena kalau misalnya dia adalah layer 1, dia membentukkan wallet, dan sekarang dia lagi tahap development untuk walletnya juga, ada buat explorernya, ada buat bridge, dan buat stakingnya lah, dan juga decentralized exchange-nya. Kalau kita perhatikan untuk quarter 4, dia punya roadmap-nya, ini penting karena kita harus lihat dulu planningnya dia tuh ke depannya bagaimana ya. Yang menarik ya dari glitch sendiri, di tahun ini, di quarter 4 2021, kemungkinan besar karena ini sudah bulan Desember, mungkin di bulan Desember ya, dia akan melaksanakan mainnet rilisnya. Dan kita tahu kalau mainnet rilis ini bisa menjadi salah satu milestone atau momen yang penting lah untuk layer 1 blockchain juga ataupun di crypto gitu ya. Lalu kita bisa perhatikan sendiri, dia ada bukan hanya mainnet, tapi ada bridge mainnet, wallet mainnet, explorer mainnet, ada JAX juga, adalah glitch decentralized exchange mainnet, dan lain-lainnya. Jadi ya bisa dibilang ini cukup penting juga. Kalau kita lihat secara futuresnya ke depannya bagaimana, dia ini ada beberapa ya, tapi belum sedetail per quarternya istilahnya ya, karena mungkin kita masih harus menunggu perkembangan tahun depannya bagaimana. Tapi ini cukup menarik sih. Lalu kalau kita lihat ke bawah, yaitu adalah partner sama integrationnya. Ada siapa aja? Ini ada beberapa partnernya, mungkin kita bisa ada TrustSwap, ada Polygon Matic, jaringan Ethereum Layer 2, ada Chainlink juga. Dan nanti kita ada mention Kurtosis sama Gpool juga nih, mungkin kita jelaskan development atau progresnya dari glitch finance itu bagaimana ya. Nah, kita bahas juga sendiri ke potensinya glitch sendiri ya, karena dia adalah salah satu jaringan layer 1 yang khusus untuk atau spesialisasinya di decentralized finance. Ini glitch ada beberapa hal. Kita lihat dia ada glitch grants, ada membuat stablecoin juga, DAO, bridge, revenue share, NFT marketplace, glitch decentralized exchange atau JAX gitu ya, sama lending platform. Of course, memang kalau misalnya seperti ini bukan berarti dalam satu malam bisa jadi gitu ya, tapi ini butuh development dan butuh waktu juga. Jadi ya kalau misalnya seperti ini proyek masih early bird, masih awal-awal gitu ya, kita masih harus menunggu juga. And yang menarik dari glitch sendiri, dia itu disupport oleh many programming language. Jadi ya salah satu positifnya mungkin kalau misalnya developer itu bisa lebih adaptasinya lebih enak gitu, karena mereka nggak usah belajar language yang baru gitu ya. Dan glitch as the standardized blockchain for decentralized finance. Kita lihat ini adalah JAX-nya, lalu buat bridge-nya juga atau jembatan. Ini yang bisa menghubungkan network-nya glitch dengan chain-chain lain seperti misalnya Ethereum, Polkadot, Cardano, Binance, dan Solana, dan lain-lainnya gitu ya. Jadi ini penting juga untuk bridging-nya.
Oke, kira-kira seperti itu. Kita lihat juga nih monthly update-nya yang terbaru, salah satu terbaru itu adalah Glitch ini lagi fokus untuk browser extension wallet, dan memang wallet browser extension ini akan lebih mudah sekali ya seperti ini ya. Kenapa? Karena ini akan menjadi user juga lebih banyak karena akan lebih easy to use juga gitu ya. Kalau kita perhatikan sendiri untuk browsernya ini masih tahap development. Dan pada saat sudah bisa, nanti bisa send or receive glitch in the Glitch blockchain network dengan walletnya sendiri ya. Ini ada beberapa update. The updatednya ini untuk apa? Untuk user interface sama user experience-nya juga, biar lebih simple dan lain-lain. Ini adalah screenshotnya kira-kira ya. Bisa buat log, lalu bisa buat settingsnya dan lain-lain. Oke, jadi cukup bagus progresnya. Kita bahas sedikit juga untuk perkembangan dari ekosistemnya sendiri. Ini di November 29 yang Glitch bilang apa? We have committed $2 million to funding projects. Jadi dia ada $2 juta untuk funding project untuk DApps-nya, untuk kembangin lah. Jadi cukup menarik. Ada application, grant funding, deployment, sama revenue sharing. Lalu ini ada beberapa halnya. Dia ada 2 million Glitch grant programs, ini yang sudah kita bahas. Lalu dia juga ada Gpool Launchpad. Jadi dari sini mungkin kalau ada projectnya masuk ke dalam Gpool Launchpad, masuk ke dalam accelerator-nya juga, dan juga dalam language-nya juga yang kita bilang dia support many programming language. Nah, tadi kita ada bahas Gpool Launchpad. Dan Gpool Launchpad ini sendiri Glitch ini baru aja partnership dengan Gpool Launchpad juga. Apakah di sini ya? Oh enggak, ini belum. Ini adalah Glitch yang integrate dengan Polygon Automatic. Jadi ini juga penting ya. Biasanya yang sudah bekerja sama dengan Polygon Automatic ya bisa dibilang udah lebih aman gitu ya, karena sudah ada partnership dengan Ethereum Layer 2 blockchain yang ternama lah istilahnya. Jadi Glitch ini cukup menarik progresnya sendiri, yang dia sudah partnership dan sudah integrasinya juga dengan Polygon. Jadi sudah lebih dari ini. Nah, itu untuk Polygon. Yang kita bahas lagi tadi ada Gpool. Nah, Gpool sendiri adalah launchpad untuk project-project baru. Ini contohnya. Sorry, ini ada buat Merryman, Dowland, Doggy Race, dan lain-lain. Dan dia menjadi salah satu partnership-nya sih. Kita bisa perhatikan di sini, dia ada partnership dengan Glitch sendiri. Gpool is the private launchpad for projects launchpad in Glitch ecosystem. Jadi setiap mungkin di apps di ekosistemnya Glitch bakal masuk ke dalam Gpool. Oke, jadi cukup oke lah partnership-nya dengan launchpad-nya. Dia sudah partnership dengan launchpad. Lalu, nah ini juga menarik potensinya Glitch ya. Ini adalah salah satu tweetnya. You know which mainnet will launch soon. Jadi ini ada satu orang bertanya, mainnet apa yang akan launch atau akan rilis gitu ya. Dan ini after fully launch of Glitch protocol, kita sudah tahu Glitch mau rilis mainnetnya. There will be lots of crying fish. Istilahnya ya dia sudah terbang gitu ya. Mungkin potensinya karena belum terjadi juga ya. Dan ini kalau menurut dia prediksinya Glitch will pull kayak seperti Solana, seperti KDA atau Cadena, and lain-lainnya juga Avalanche gitu ya. Dan ya ini hanya potensi. Tapi ya memang menarik sih layer 1 beberapa hal memang kalau setelah dia udah booming ya memang larinya juga cukup cepat ya untuk seperti Solana sama KDA. Oke, itu untuk potensi Glitch-nya. Kalau kita lihat lagi, ini partnership yang satu lagi yang kita bahas yaitu adalah Kurtosis. Ini sebenarnya lama ya. Ini sudah lama di bulan Juni 30, tapi ini menariknya karena yang pertama di Kurtosis yang kali ini di sini dia buat testing dia buat testing Glitch punya testnet gitu ya. Kurtosis ini apa? Kurtosis sendiri ini prototyping and testing environment for blockchain engineering. Jadi dia buat ngetes dulu lah awalnya ya. Di bulan Juni ini partnership untuk testnetnya, dan sekarang ini Glitch sudah dari proses untuk testing mainnetnya gitu. Dan kalau kita lihat previous clients dari si Kurtosis sendiri, ada siapa aja sih usernya dia ya. Ini ada Everlabs, ada Near Protocol, ada Solana, ada Chainlink. Jadi bukan project yang abal-abal istilahnya Kurtosis ini. Dan sekarang dia lagi sama Glitch juga. Jadi cukup menarik progression dari Glitch sendiri ya. Sekarang kita bahas secara teknikalnya bagaimana ya. Secara teknikal, sebenarnya Glitch ini sudah sempat rally ya. Dari bulan Juli pada saat kita mengalami ini, pada saat dia launching pertama, ada penurunan sedikit ya. Karena memang market crypto mengalami bear market, mini bear market sebenarnya ya. Lalu dia berhasil naik, rally-nya cukup signifikan sebenarnya. Kita lihat dari bulan Juli naik hampir sekitar 1.600%. Cukup tertarik juga. Dan ini sekarang Glitch ini found support yang cukup kuat. Kita bisa perhatikan di sini dia pertama kali launching di sekitar harga 17.000-an, dan kita bisa perhatikan sekarang, ini saya dilihat dulu. Nah, kita bisa perhatikan sekarang untuk di bulan Desember ya. Awal bulan Desember kita bisa perhatikan bahwa Glitch ini found support lagi. Dimana di previous high-nya dia nih di sini.
Jadi ini menjadi support yang kuat juga. Kita lihat bahkan dia bukan hanya testing sekali, tapi testing 2 kali. Jadi memang ada potensi yang kita bisa suka namakan double bottom. Nah, untuk teman-teman yang misalnya tertarik untuk membeli glitch, ya levelnya tuh mungkin di garis kotak warna hijau ini ya. Ini mungkin levelnya cukup safe menurut saya. Ini di sekitar 17.000 sampai 18.000 lagi. 17.000 sampai 18.000 rupiah. Dan harga sekarang sebenarnya 20 ribuan juga masih oke ya. Tapi ya ini agak karena market belum stabil, mungkin kalian harus perhatikan juga untuk analisanya lebih baik lagi. Jadi untuk sekarang support glitch yang kuat itu di daerah kotak warna ini. Dan ini cukup bagus juga sih secara potensinya dengan mainnet release-nya sendiri. Tapi kembali lagi, ini adalah analisa saya, jadi teman-teman harus do your own research juga, and ya, disclaimer on juga ya. Dan kalau kita perhatikan lebih detail lagi, kira-kira kalau glitch misalnya di sini dia sudah, ini kan glitch kan bisa kita bilang seperti sudah lagi cooldown ya. Kita lihat dia topnya di sekitar 13 November, tapi dari 13 November ini turun terus ya, mengalami penurunan. Sebenarnya kita bisa menunggu nih. Kalau misalnya teman-teman mau lihat buy on breakout, ya kita tunggu pada saat glitch breakout dari dia punya consolidation phase gitu. Pada saat dia sudah breakout dari sininya nih, kan ada resisten. Kalau dia sudah breakout, mungkin ini glitch bisa mulai kenaikannya lagi, hopefully. Kita lihat dengan volume yang besar juga, atau harus dengan disertai dengan volume yang cukup tinggi ya. Dengan potensi mungkin glitch bisa mencapai all time high-nya dia di sekitar 43.900 atau bahkan di sekitar 1,414, 54.000 ataupun 60.000. Kalau misalnya overstretch mungkin di 87.000. Jadi itulah untuk kira-kira teknikal dari glitch sendiri. Nah, apakah possible atau apakah mungkin untuk glitch sendiri ya? Dan kita perhatikan ya, saya cukup suka dari glitch. Dan ini cukup menarik, yaitu adalah supply-nya glitch. Supply-nya glitch itu sudah sekitar 89%. Jadi kalau kita bandingkan secara fully diluted market cap, ini adalah market cap dari total supply-nya. Jadi kalau market cap biasa, yang kita hitung adalah harga dikali dengan supply sekarang. Gitu ya. Harga dikali supply sekarang. Lalu kalau misalnya kita lihat dari fully diluted market cap, ini dikali dengan total supply-nya. Dan kalau kita perhatikan sendiri, fully diluted market cap-nya, ini glitch itu hanya sekitar 122 juta. 122 juta dolar lah gitu ya. Dan kalau kita perhatikan sendiri dari top 100 lah, kita kalau lihat dari top 100 coin, kita lihat secara market cap-nya sendiri ya. Market cap-nya dari top 100, kita scroll ke paling bawah, ini sekitar 934 juta dolar gitu. Jadi kita bisa lihat mungkin glitch potensi, misalnya kalau misalnya glitch ke naik masuk ke dalam top 100 aja itu bisa 8 kali sampai 9 kali gitu ya, karena 900 kali. Jadi ya karena kan yang glitch ini 122 juta, yang top 100 ini sekitar 934 juta. Jadi secara potensi masih ada gitu. Tapi ini bukan kita invest sekarang, besok naik juga ya, karena ini masih tahap early development juga. Istilah ini kayak kita invest di Solana waktu dia masih development dan project-project layer 1 lainnya. Kira-kira itu dari saya untuk update dari project glitch. Dan kalau misalnya teman-teman suka seperti ini, jangan lupa share videonya, komen juga, and itu aja sih ya. See you in the next video, and bye-bye.